Shalom. Sebelum memulai ibadah hari ini, perhatikan panduan berikut ini ya. Papa Mama diminta untuk membimbing adik-adik selama beribadah. Adik-adik harus tahu kalau Tuhan hadir dimanapun, termasuk juga di rumah. Adik-adik mengikuti ibadah dengan pakaian yang sopan dan rapi ya. Selama beribadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, minum, jalan-jalan, ngobrol, apalagi tidur. Ingat, adik-adik sedang beribadah, bukan sedang menonton. Adik-adik juga diminta untuk mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias dan bebas berekspresi ketika memuji dan menyembah Tuhan. Fokuskan hati dan pikiranmu untuk Tuhan ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya Kak, luar biasa. Aku diberkati. Yes, yes, yes. Saya beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ketemu lagi ya dengan Kak Fitri dan Kak Maris. Wih, udah lama ya kita nggak ketemu Kak Maris. Hai Kak Maris. Halo Kak Fitri. Apa kabarnya? Luar biasa dong Kak. Kakak apa kabarnya Kak? Luar biasa, sangat diberkati. Kalau adik-adik di rumah udah sering ya nengok Kak Fitri, tapi kita udah kangen banget nengok Kak Maris. Puji Tuhan hari ini kita ketemu. Siapa yang bahagia? Kak Fitri juga bahagia ketemu friendnya Kak Fitri. Aduh Kak. Masih COVID nggak? Nggak dong. Oke, adik-adik di rumah pasti semuanya udah siap ibadah kan? Siap dong Kak. Tadi udah denger kan peraturannya di awal? Sudah dong. Nggak perlu diulangin kan? Gak perlu kayaknya anak-anak Oke, dengar nih Kak. pasti dong. Sekarang sebelum kita ibadah, kita mau berdoa dulu. Ayo adik-adiknya semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Sudah, kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bapa, sebentar kami mau ibadah, berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bapa, berkati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, biarlah itu semua guna hormat dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menari, melompat dan memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah yang sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Siapa yang udah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap memuji Tuhan, semuanya harus semangat, oke? Oke Kak. Oke, kita mau katakan segala puji syukur hanya miliknya Tuhan. Oke, kita panggil musik. Musik. Ayo semuanya tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak.
dan udah sukacita banget memuji Tuhan? Banyak, Kak. Wih, masih ada yang belum. Masih mau memuji Tuhan? Masih semangat, Kak. Masih dong, berkobar, masih. Kak. Kak Fitri juga masih semangat, nggak Maris? Masih semangat sekali, Kak. Walaupun agak, nggak apa-apa ya. Karena saya nyanyi sambil pakai masker itu lumayan sulit ya adik-adik ya. Adik-adik di rumah bersyukur di rumah nggak pakai masker bisa lebih lantang suaranya untuk memuji Tuhan. Oke, yang masih mau memuji Tuhan kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke, kita panggil musik. Kita mau katakan sungai sukacitamu ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Lagi dari awal. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, semuanya gerakannya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ayo terus semangat pokoknya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi katakan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Wah, teriakannya adik-adik memuji Tuhan nyampai ke sini. Kak Fitri seneng banget. Kak Maris pasti seneng kan? Sukacita sekali, Kak. Oke, sekarang kita tarik nafas dulu. Wah. Oke, sekarang kita mau menyembah Tuhan ya. Adik-adik boleh duduk. Silahkan duduk, silahkan duduk. Wah, masih ada yang berdiri, masih semangat ya. Hai, minggu depan lagi ya. Atau adik-adik bisa bersukacita terus setiap hari nanti ya. Setelah ibadah, nyanyi sendiri. Oke, ajak keluarganya. Oke, setuju? Setuju dong, Kak. Oke, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hatinya ya, siapkan pikirannya, siapkan fokusnya. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun adik-adik masih belum bisa sekolah minggu onsite, tapi kakak Fitri yakin dan percaya semuanya tetap semangat, semuanya tetap bersuka cita, dan semuanya tetap fokus hanya untuk Tuhan. Tapi Kak, kami tuh udah kangen banget ketemu teman-teman. Nah, udah kangen ketemu sama kakak-kakak,
udah kangen untuk main sama teman-teman habis ibadah. Gak apa-apa adik-adik, kita doain ya supaya pandemik ini serta gedung gereja sekolah minggu kita cepat selesai. Kita doain sama-sama ya. Kita yakin dan percaya semuanya Tuhan beri yang terbaik untuk anak-anak Star Kids semuanya. Oke, kita sama-sama belajar menyembah ya. Yang belum bisa tetap katakan Tuhan Yesus baik, gak apa-apa. Haleluya, gak apa-apa. Hosana, gak apa-apa. Tuhan Yesus gak lihat seberapa bagusnya penyembahan kita. Tapi Tuhan Yesus lihat hati kita yang mau datang dan menyembah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur, Engkau baik, Engkau baik. Oh, haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir ya di hati kami, di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku jiwaku.
sangat baik, kau teramat baik. Oh, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami dipuaskan, sungguh kami disenangkan Tuhan Yesus. Kalau kami sudah menyanyi, sudah menyembah, ya Tuhan Yesus, sungguh kami dipuaskan, sungguh kami senang Tuhan. Setiap hari kami rindu bersekutu, terus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati telinga kami, berikan kami hati yang mau mengerti, pikiran yang taat dan mata yang mau melihat tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman itu tumbuh, berakar dan berbuah lebat di hati kami. Dan kami bisa mengaplikasikannya di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Ajar kami Tuhan untuk fokus, untuk duduk diam dan mau dengar-dengaran Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Kak Ulin yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang telah keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan, Engkau cukupkan lagi Tuhan, Engkau isi kembali Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap, kami mau duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Kak Ulin. Semua sehat, amin. Amin, lambaikan tangannya. Iya, puji Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih bisa ketemu, walaupun masih melalui ibadah online, adik-adik tetap sabar, amin. Suatu saat kakak percaya kita akan bisa beribadah bersama-sama. Yang setuju katakan yes. Yeay. Nah, hari ini waktunya adik-adik untuk duduk tertib karena kita mau dengar firman Tuhan. Ya, kenapa sih kita harus dengar firman? Adik-adik tahu bahwa hidup kita ini perlu firman Tuhan. Supaya kita jangan sembarangan hidupnya. Amin. Ya, kakak kasih tepuk tangan buat anak-anak yang sudah duduk rapi, yang sudah duduk tertib dan sungguh-sungguh. Ya, keren. Nah, adik-adik semua ya, yang ibadah di rumah atau dimanapun, mungkin ada papa mama juga, Kak Ulin sapa juga, shalom papa mama, shalom kakak, shalom tante atau siapapun yang menemani adik-adik beribadah, ya semuanya kita sehat sampai hari ini, amin. Nah hari ini Kak Ulin akan ulang kembali tema kita untuk tahun ini, apa adik-adik masih ingat? Integritas ya. Nah integritas itu apa aja? Nah dari bulan Januari sampai bulan Oktober itu sudah banyak dibahas bagaimana orang yang hidupnya dalam integritas. Nah khusus untuk bulan November ya, integritas seperti apa yang mau dijabarkan oleh kakak-kakak nanti melalui firman Tuhan ya. Bulan ini kita mau bahas tentang sesuatu yang baru, pemikiran yang baru, hati yang baru ya. Tentunya kalau baru adalah hal-hal yang positif. Amin. Nah untuk minggu ini, untuk saat ini Kak Ulin akan bagikan integritas tentang hati yang baru. Amin. Ya, nah itu Kak Ulin ambil di Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Adik-adik semuanya ada pegang Alkitab? Yang bawa Alkitab, yang pegang Alkitab, mungkin juga yang punya handphone 2 ya. Nah tuh boleh buka tuh aplikasi Alkitabnya. Buka di Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Tentang apa firmannya? Tentang
tukang priuk. Kok lucu ya? Adik-adik pernah dengar tentang tukang priuk? Pernah? Emangnya kita mau masak-masakan Kak Ulin? Kok pakai acara cerita tentang tukang priuk? Wah, adik-adik ayo duduk yang rapi. Seru nih ceritanya. Nah, sebelum Kak Ulin lanjutkan ceritanya, nah adik-adik silakan lihat video berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Nanti Kak Ulin akan cerita, terus akan bertanya, adik-adik bisa menjawab. Karena adik-adik sudah lihat videonya. Oke, kita saksikan video berikut ini. Adik-adik sudah lihat tentang videonya? Nah, itu videonya tentang seorang tukang priuk. Atau kalau dalam bahasa Alkitabnya seorang penjunan. Ya, seseorang yang kerjaannya mengolah tanah liat menjadi barang-barang yang berharga. Nah, adik-adik mengerti kan? Nah, dari video yang baru kita lihat tadi, apa bahan dasarnya adik-adik? Apa bahan dasarnya? Ada yang tahu? Tanah liat. Kenapa nggak pakai pasir? Kenapa bahan dasarnya nggak pakai kerikil? Ya, karena tanah liat itu tanah yang gampang dibentuk adik-adik. Ya, nah sekarang kita mulai ceritanya ya. Nah suatu saat Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk pergi ke rumah tukang priuk. Nah adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi, Nabi Yeremia adalah seseorang yang begitu taat dan setia kepada Tuhan. Waktu Tuhan perintahkan untuk melakukan satu hal, dia taat. Dia nggak berbantah-bantah sama Tuhan. Misalnya begini, Nabi Yeremia pergi ya ke tukang priuk ya. Kamu nanti di sana. Aku mau bilang sesuatu kata Tuhan. Nabi Yeremia nggak bilang gini, ngapain ke tukang priuk? Emang mau masak-masakan ya Tuhan? Nabi Yeremia tidak pernah berkata demikian. Waktu Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke satu tempat, dia taat dan dia pergi. Nah, adik-adik, Tuhan bilang apa? Waktu nanti kamu ada di tukang priuk, aku akan mengatakan sesuatu kepadamu. Tetapi sekarang pergilah ke sana. Wah adik-adik, Nabi Yeremia pergilah ke tempat tukang priuk. Wah sampai di sana, apa yang dilihat? Ternyata Nabi Yeremia ya lihat tukang priuknya dong. Ya, lagi ngapain? Ya lagi kerja, lagi membuat priuk. Dari apa? Oh ternyata dia membuatnya dari tanah. Adik-adik, dari tanah loh. Tanah, coba sekarang kita bayangkan tanah. Kayaknya sesuatu yang gak berharga, betul? Suka kita injak-injak, benar? Ya, kayaknya gak penting tanah. Tanah jarang tuh diambil terus dipajang, gak pernah orang mau majang tanah. Ya, tapi ternyata priuk yang indah, bejana yang indah itu dibuatnya dari tanah loh adik-adik. Ya. Nabi Yeremia lihat aja, wah tukang priuknya ngambil apa lagi adik-adik. Wah dia ambil tanahnya, dia proses, dia pukul-pukul, dia apa lagi adik-adik, dia remas-remas, dia banting-banting, dia oles-oles, dia elus-elus. Setelah itu seperti yang tadi adik-adik saksikan. Ya, kalau sekarang sih enak udah pakai mesin kayak tadi ya kan. Kalau zaman dulu kakak percaya mesin yang seperti itu belum ada. Mereka olah sendiri ya dengan sangat teliti. Dengan sangat bagus mereka bentuk. Sampai akhirnya apa adik-adik?
Prosesnya panjang sampai akhirnya jadi bejana, jadi periuk yang indah. Nah, menurut adik-adik, apa sih bejana? Ya, bejana menurut Kamus Bahasa Indonesia itu artinya sesuatu yang bentuknya berongga dan bisa untuk menampung sesuatu barang-barang cair atau benda-benda padat. Nah, tentunya adik-adik untuk menciptakan benda ini, bejana ini itu proses yang sangat panjang ya dan sangat melelahkan. Nah, adik-adik seandainya begini nih, waktu tukang periuknya lagi buat, lagi bentuk, tiba-tiba tanah liatnya bilang gini, "Oh, aku nggak mau dibentuk-bentuk, aku mau kayak gini aja, aku nggak suka dibentuk-bentuk seperti itu." Wah, kalau tanahnya seperti itu gimana? Bisa nggak jadi? Bisa nggak dia selesai? Jadi indah nggak? Enggak. Adik-adik, ternyata tanah liatnya harus benar-benar menyerah. Nggak boleh ada pemberontakan. Ya, harus pasrah. Ya, waktu penjunannya, waktu tukang periuknya membentuk, ya dia harus diam. Kadang-kadang waktu sudah dibuat ternyata masih jelek, ulang lagi. Nah, adik-adik, apa sih maksudnya tentang hal ini? Ya, di Yeremia 18 ayat 6b, Tuhan bilang apa? Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Siapa sih kaum Israel itu adik-adik? Ya, untuk sekarang Israel rohani adalah kita semua. Nah, adik-adik, mungkin ya, mungkin sekarang atau mungkin dulu kita ini seseorang yang tidak berharga buat orang lain. Ya, yang nggak pernah dipandang, yang nggak pernah diperhitungkan. Tapi adik-adik kata Tuhan apa? Kita ini seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Siapa tukang periuknya? Tuhan Yesus. Dia bentuk kita, dia buat kita jadi indah. Nah, bagaimana caranya supaya kita jadi indah? Kita harus belajar taat. Kita harus menyerah. Kita harus rendah hati waktu Tuhan proses kita. Waktu Tuhan bentuk kita, kita harus sungguh-sungguh menyerahkan hati kita. Supaya cepat jadi, supaya cepat indah, cepat dipajang, cepat dilihat orang. Tapi kalau kita nggak dengar-dengaran, kita suka berontak, kita suka bersungut-sungut. Apa adik-adik? Lama nanti prosesnya, bisa nggak jadi, ya. Nah, adik-adik, mungkin hari-hari ini adik-adik banyak mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup adik-adik. Percayalah, itu salah satu proses dan bentukan Tuhan untuk menjadikan kita semakin indah. Nah, tugas kita apa adik-adik? Tugas kita adalah berserah. Coba apa? Sama-sama katakan dengan Kak Ulin apa? Berserah. Ya, berserah. Dengar-dengaran. Mau. Kalau diproses ada sesuatu yang gak enak, cepat-cepat diberesin. Ya, sesuatu yang gak sesuai dengan keinginan kita, jangan bersungut-sungut. Ya, itu salah satu bentukan. Seperti tukang periuk tadi, dipukul-pukul, diremas-remas, apalagi dijemur sampai panas, ya kan? Supaya kering. Nah, itu hal-hal yang gak enak. Nah, adik-adik, kakak mau ajak mulai hari ini, mari punya hati yang baru. Siapa yang mau punya hati yang baru? Mau? Kalau mau punya hati yang baru, harus punya keputusan mau dibentuk. Ya, dengar-dengaran, jangan suka berontak. Lihat bangsa Israel, suka bersungut-sungut, suka berontak. Lama kan di padang gurun? Nah, kalau mau cepat-cepat keluar dari padang gurun, cepat-cepat berubahnya. Punya hati yang baru. Kalau kemarin masih hati yang lama, kita mengawali tahun nanti 2022, adik-adik harus punya hati yang baru. Ya, karena sepanjang tahun ini kita sudah diproses Tuhan
untuk hidup dalam integritas sebagai anak-anak Tuhan. Amin adik-adik, amin. Mau punya hati yang baru? Mau? Mau semuanya? Yeay, tepuk tangan dulu buat anak yang hebat. Luar biasa ya. Kakak juga mau belajar, adik-adik juga belajar. Selalu setiap hari punya hati yang baru. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau diproses, hati yang mau bertobat. Amin. Amin. Oke, yuk kita sekarang mau sama-sama doa. Yuk lipat tangannya, ayo sungguh-sungguh. Ayo dimulai saat ini untuk punya hati yang baru. Seperti apa? Kalau biasanya doa asal-asalan, males-malesan sambil baring-baring. Sekarang doanya mulai sungguh-sungguh. Kan mau punya hati yang baru ya kan? Ayo, kalau mau punya hati yang baru sikap tubuhnya tuh kelihatan. Ya, orang yang sungguh-sungguh berdoa, ibadah itu kelihatan dari sikap tubuhnya. Pasti dia serius, nggak sembarangan. Soalnya dia menyembah raja di atas segala raja. Ya, menghadap presiden aja nggak boleh. Badannya kesana kemari meliuk-liuk. Ya, harus santun. Apalagi ini Tuhan kita, penguasa langit dan bumi. Yuk, Kaulin ajak kalian untuk sama-sama angkat satu pujian. Ya, tutup matanya. Selalu Kaulin bilang, kenapa kita harus tutup mata berdoa? Supaya kita bisa konsentrasi, supaya kita bisa lebih sungguh-sungguh, gak lihat kiri kanan lagi. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sudah adik-adik, sudah semuanya? Yuk kita angkat pujian ini ya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku,
adik-adik, yuk sekarang lipat tangannya, tutup matanya semuanya. Ya, kita berdoa, kita mau bilang sama Tuhan bahwa kita sayang sama Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih. Tuhan bilang bahwa kami adalah tanah liat yang sedang Tuhan bentuk. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar-dengaran. Kami mau punya hati yang baru, berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau tinggalkan hati kami yang lama, yang keras, tidak dengar-dengaran, tidak taat. Kami mau belajar lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik. Kami sayang Engkau. Kami sayang Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Bersama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan ya. Adik-adik bisa menitipkan persembahan adik-adik kepada mama dan papa yang nantinya bisa ditransfer ke rekening gereja kita atau bisa di-scan barcode yang ada di layar monitor adik-adik saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Papa. Shalom Mama. Shalom Om. Shalom Tante. Shalom Opa. Shalom Oma. Shalom semuanya. Hai, kamu rindu gak bisa ibadah langsung di gereja? Rindu. Rindu dong. Rindu dong. Rindu dong. Rindu dong. Rindu banget. Apa yang paling kamu rindukan dari ibadah langsung di gereja? Bisa gereja bersama teman-teman. Rindu teman-teman dan kakak Star Kids yang kece-kece. Bertemu teman-teman dengan bertemu kakak-kakak sekolah minggu. Rindu dong ketemu kawan-kawan. Rindu bertemu teman-teman yang baru. Bisa bertemu teman-teman baru. Sudah pernah belum kamu beribadah anak di MHCC? Pernah, sering lagi tuh. Pernah? Sudah dong. Sudah dong. Sudah dong. Sudah Kak, sudah sering. Waktu itu kita pernah beberapa kali ibadah sama papa mama di MHCC. Tapi kita ibadahnya di luar pakai tenda. Dan pernah juga di sebelah ruangan ibadahnya papa mama. Kamu merasa nyaman gak? Gak nyaman. Karena panas, gerah. Gak nyaman. Tempatnya kurang besar. Enggak, soalnya ribut. Ribut karena papa mama yang sedang beribadah. Enggak nyaman. Soalnya di luar panas, tidak ada kipas sama AC. Enggak nyaman. Karena suara di luar mama papa berisik waktu ibadah. Gak nyaman, soalnya selalu terkena sinar matahari. Terus kalau nanti kita ada ruangan ibadah anak khusus buat anak-anak, kamu mau nggak? Mau dong, masa enggak? Mau dong. Mau dong. Mau banget. Mau Kak. Hah? Beneran? Mau dong. Shalom,
Kami mewakili ibadah anak Star Kids ingin mengajak papa, mama, tante, om, opa, oma, dan semuanya untuk sama-sama menabur dalam pembangunan ruangan ibadah anak Star Kids di MHCC. Seperti yang sama-sama kita ketahui, ibadah anak belum memiliki ruangan khusus yang cukup memadai untuk anak-anak dapat beribadah. Dan juga apabila nantinya gereja akan kembali beribadah secara onsite, anak-anak tentu memiliki kerinduan yang sama untuk dapat beribadah secara onsite. Dengan kondisi pandemi saat ini, kita tentu perlu memfasilitasi agar anak-anak dapat beribadah secara onsite dengan baik dan dengan prokes yang ada, yaitu 5M. Salah satunya adalah menjaga jarak. Untuk itu, mari sama-sama kita ambil bagian dalam menabur untuk pembangunan ruangan ibadah anak Star Kids di MHCC. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wow, berjumpa lagi dengan Kak Christine dalam Creativity Time. Sudah lama kita nggak jumpa adik-adik ya, apa kabar? Luar biasa diberkati, yes. Kasih tepuk tangan yang paling kuat dong buat Tuhan. Wah, senang sekali Kak Christine hari ini melayani. Untuk adik-adik kita mau membuat, wah apa ya Kak? Ih seru ya, bisa dilihat di depan Kak Christine sudah banyak. Wah, gurita-gurita cantik. Ya, octopus. Siapa yang pengen habis ibadah nanti setelah ini bisa buat ya, gampang loh caranya. Gimana nih Kak Christine? Tapi sebelumnya Kak Christine mau kasih tahu untuk alat dan bahannya. Oke? Nah, adik-adik bisa catat ya. Untuk bahan-bahannya Kak Christine gunakan seperti ini, kertas asturo. Yang kakak gunakan 16 cm kali 16 cm ya adik-adik. Nah, kemudian ada kertas putih. Nah, ini kakak gunakan untuk matanya nanti ya adik-adik ya. Bisa dibulatin menggunakan, dikasih bulatan menggunakan terserah tutup lem atau apa yang kecil aja adik-adik. Lalu kakak juga butuh, nih ada spidol ya, warna hitam. Tidak lupa juga ada double tip ya. Nah, itu untuk bahan-bahannya adik-adik. Nah, untuk peralatannya yang digunakan seperti biasa, Kak Christine pastinya butuh gunting. Tapi kalau adik-adik kesulitan, adik-adik yang masih balita yang masih unyu-unyu, masih kecil, nanti minta bantuan sama mama atau papa ya, atau kakak ya. Lalu kakak butuh penggaris. Nah, oke, setelah itu, oh iya, pensil juga. Caranya, langkah pertama adik-adik, Kak Christine akan mulai. Nanti kalau Kak Christine terlalu cepat, bisa di playback itu ya adik-adik ya. Oke Kak. Nah, yang pertama tahapannya adalah kita ambil, terserah adik-adik mau warna apa. Kalau Kak Christine sekarang pilih warna orange ya. Nah, untuk pertama sekali kita ambil warna orange ini, kita lipat kira-kira sepertiganya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Tuh. Ya, ini fungsinya untuk badannya nanti. Yang ini, nah ini untuk tentakelnya ya. Oke, setelah kita lipat, nah adik-adik bisa mengambil penggaris. Nah, tadi kalau Kak Christine bilang 16 cm, nah kakak akan bagi 2 cm, 2 cm ya adik-adik, jadi sehingga nanti ada 8. Tapi kalau adik-adik mau kakinya lebih banyak lagi, tentakelnya lebih banyak lagi, nggak apa-apa 1 cm juga boleh. Nah, digaris seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah seperti ini, mulai deh kita kasih bulat-bulatannya adik-adik. Tuh titik-titiknya. Kakak mulai tadi ya, sudah kakak mulai dari sini, tinggal kakak terusin ya, boleh ya. Nah, adik-adik bisa ikutin Kak Christine. Bulatannya agak sedikit besar adik-adik. Nah, setelah penuh nanti sampai di sini adik-adik, tinggal kita ambil gunting. Nah, hati-hati menggunakan gunting karena gunting itu tajam. Kita gunting
Nah, kaki-kakinya seperti ini adik-adik. Gunting, gunting, gunting. Lalu, jangan lupa kalau kita mau rekatkan, kita gunakan double tape ya. Kita ambil sedikit saja. Oke. Lalu kita rekatkan di bagian belakangnya adik-adik. Oke. Alright. Kita buka. Lalu kita rekatkan seperti ini ya. Nah, jadi deh, hampir jadi. Oke, hop. Kita balik. Kita taruh di atas meja ya sayang ya. Oke. Ya. Kita ambil pensil yang sudah kita gunakan tadi untuk menggambar tentakelnya dengan penggaris. Kita ambil untuk menggulung. Menggulung satu demi satu ya. Seperti ini ya adik-adik ya. Pelan-pelan aja biar rapi ya. Tuh. Nih, seperti ini. Kalau dibuka, tuh. Semuanya adik-adik ya. Setelah semuanya nanti digulung dengan menggunakan pensil, baru deh kita tempel matanya. Ya, oke. Kita kasih bulat-bulatan hitam di tengahnya. Jadinya seperti ini. Mana ya? Kakak suka yang ini nih. Nah, yang yellow. Nah, lucu kan adik-adik? Wah, siapa mau buat? Nanti jangan lupa ya, kalau sudah jadi dikirim, boleh di tag di IG-nya Star Kids Abadi. Oke? Yeay! Itu aja dari Kak Christine. Kakak senang sekali bisa ketemu adik-adik hari ini. Sampai jumpa lagi di Creativity Time berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kakak percaya semua adik-adik diberkati Tuhan. Kenapa? Karena memang adik-adik sungguh-sungguh beribadahnya. Amin Kak, kita kasih tepuk tangan buat mereka Kak. Yeay. Nah, untuk itu ayo semua adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri seperti kakak-kakaknya nih. Kita mau doa sama-sama ya. Sudah? Sudah tutup matanya? Supaya bisa konsentrasi sudah? Kakak-kakaknya? Oh iya kakak-kakaknya sudah juga. Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sungguh bahagia, kami sungguh bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan Yesus selalu sayang kepada kami. Sayang kepada papa dan mama, sayang kepada semua orang. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Berdoa buat adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau menjagai mereka terus. Proteksi darah-Mu ada bagi mereka. Kemanapun mereka melangkah, mereka dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati yang baru mengakhiri tahun ini Tuhan Yesus yang akan sebentar lagi mereka terus mempersiapkan diri hidup di dalam integritas sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati setiap keluarga, umat-umat-Mu semuanya diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Adik-adik angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, milikilah tekad untuk terus mau diproses, dibentuk Tuhan dan memiliki hati yang baru. Berkat dari Tuhan, kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus setiap hari menyertai kita semua, menyertai adik-adik, keluargamu dimanapun mereka berada, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan, Amin. Sampai jumpa.